Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Cinta Sasmita, dan teman-teman saya, Erika Hamdana, Nadia Febrianti, Tika Ayubi, dan Vera Michaela Stefani. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang medical staff relatives. Baik, langsung saja ke materinya. Risiko yang berhubungan dengan tenaga medis. Yang pertama adalah kredensial terhadap staf medis yang tidak tepat. Yang kedua, tindakan medis yang tidak sesuai kompetensi dan prosedur. Yang ketiga, manajemen pasien yang tidak tepat. Yang keempat, training staf yang tidak adekuat. Dan yang kelima, tuduhan malpraktik. Apa sih medical staff relatives itu? Jadi, medical staff relatives yaitu risiko yang berhubungan dengan tenaga medis, misalnya seperti ketidakpastian kredensial, tindakan medis tidak sesuai kompetensi dan prosedur baku, atau standar pelayanan minimal, standar pelayanan medik, kurangnya pelatihan staf klinis, dan lain-lain. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan menampilkan contoh video tentang medical staff. Malpraktik dan resiko medis. Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan resiko medis dan kelalaian medis atau malpraktik dinilai masih minim. Akhirnya, banyak masyarakat yang menerjemahkan semua kejadian resiko medis sebagai malpraktik. Masyarakat tidak bisa membedakan kelalaian atau malpraktik dengan resiko medis. Semua hal punya resiko, termasuk medis. Contohnya obat saja ada kontraindikasi seperti apa ke depan. Malpraktik dan resiko medis adalah dua hal yang sangat berbeda. Malpraktik terjadi karena kelalaian melakukan tindakan medik dan kekurang hati-hatian dalam tindakan medik. Resiko medis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sekecil apapun tindakan medis yang dilakukan yang menjadi kejadian tidak diharapkan. Resiko medis juga sudah diketahui oleh pasien atau pihak terkait meski belum tentu terjadi. Resiko medis dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki baik oleh pasien maupun oleh dokter atau dokter gigi sendiri setelah dokter atau dokter gigi berusaha semaksimal mungkin, dan juga standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar profesi prosedur telah terpenuhi. Namun, kecelakaan itu tetap terjadi. Untuk itu, pihak rumah sakit dan dokter yang menangani pasien wajib menginformasikan resiko medis sebelum melakukan tindakan, baik itu pengobatan, pemberian obat, atau bahkan operasi bedah. Di samping itu, keluarga maupun pasien harus selalu kritis mempelajari dan menanyakan terkait penanganan medis berikut resikonya. Terkait proses pengobatan atau operasi dan resikonya. Setelah memahami itu semua, baru keluarga pasien atau pasien memutuskan. Dokter dan pasien sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu upaya kesembuhan pasien. Hak pasien adalah mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan prosedur, sedangkan kewajiban pasien adalah mengikuti instruksi dokter. Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur dari pasien. Malpraktik artinya pelayanan medis tidak dijalankan sesuai prosedur. Sedangkan resiko medis itu
dokter telah menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur, namun terjadi kecelakaan medis. Mudah-mudahan bisa memahami antara malpraktik dan resiko medis menuju Indonesia sehat. Baik, itu tadi contoh video dari medical staff, dan saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Yang pertama, kredensial terhadap staf medis yang tidak tepat. Kredensial adalah proses evaluasi atau memeriksa dokumen dari pelamar, wawancara, dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dilakukan rumah sakit terhadap seorang tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan atau tindakan medis tertentu di lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu. Kewajiban rumah sakit untuk menetapkan kewenangan klinis atau clinical privilege tersebut telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan tentang perumahsakitan bahwa setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan hospital bylaws, yang dalam penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaksanakan tata kelola klinis yang baik. Mekanisme kredensial dan pemberian kewenangan klinis bagi staf medis di rumah sakit. Kepala atau direktur rumah sakit menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur bagi staf medis untuk memperoleh kewenangan klinis dengan berpedoman pada peraturan internal staf medis. Selain itu, kepala atau direktur rumah sakit bertanggung jawab atas tersedianya berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar kegiatan ini dapat terselenggara. Untuk melaksanakan kredensial dibutuhkan beberapa instrumen, antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap spesialisasi medis, daftar mitra besar yang merepresentasikan tiap spesialisasi medis, dan buku putih untuk setiap pelayanan medis. Setiap rumah sakit mengembangkan instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya di rumah sakit, ada 3 proses kredensial yang seringkali tidak berjalan dengan sempurna. Yang pertama, adanya benturan kepada kepentingan pemilik dengan pengelola. Dalam pelaksanaan manajemen rumah sakitan terjadi perbedaan persepsi dan orientasi antara pemilik dengan pengelola. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang standarisasi proses kredensial. Kebutuhan standarisasi aturan dan instrumen kredensial merupakan usaha untuk mengurangi subjektivitas kolega pada proses kredensial. Standarisasi proses kredensial mengacu pada tugas subkomite kredensial komite medik. Dan yang ketiga, penggunaan dokumen palsu. Adanya risiko penggunaan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat dalam proses kredensial ini dapat membahayakan keamanan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya penegakan hukum terhadap praktik kedokteran legal yang dilakukan oleh dokter palsu ini adalah menggunakan hukum pidana penal dan non-penal. Yang kedua, tindakan medis yang tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi, tindakan medis yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat dikategorikan sebagai malpraktik kedokteran atau pelanggaran disiplin kedokteran, seperti melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang jelas, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kewenangan kompetensi profesinya, tidak merujuk pasien kepada dokter yang memiliki kompetensi sesuai, mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan yang tidak kompeten, melakukan pemeriksaan atau pengobatan yang berlebihan, tidak memberikan penjelasan yang jujur dan memadai kepada pasien, dan melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Yang ketiga, manajemen pasien yang tidak tepat. Manajemen pasien yang tidak tepat dapat berakibat serius, baik bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan dalam diagnosis. Diagnosis yang salah dapat menyebabkan pengobatan yang tidak tepat dan memperparah kondisi pasien. Kemudian kesalahan dalam pemberian obat. Dosis yang salah, obat yang salah, atau alergi obat yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan efek samping yang serius, bahkan kematian. Kemudian kesalahan dalam prosedur medis. Prosedur yang dilakukan secara tidak tepat atau pada pasien yang salah dapat menyebabkan cedera permanen atau kematian. Dan kemudian komunikasi yang buruk. Komunikasi yang tidak efektif antara tim medis dan pasien atau antara anggota tim medis yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan dalam perawatan. Yang keempat, training staff yang tidak adekuat.
Pimpinan rumah sakit harus menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam praktik kebijakan dalam organisasi di tiap level manajemen sampai lini pelayanan, sebab mengubah budaya keselamatan pasien memerlukan visi bersama dan kepemimpinan rumah sakit yang kuat. Penempatan dan kompetensi staf tidak adekuat jika dibandingkan dengan beban kerja dalam menangani pasien dengan aman. Salah satu staf terbanyak dan merupakan garda terdepan pelayanan adalah perawat. Tidak adekuatnya dukungan manajemen terhadap perawat serta kurangnya perhatian terhadap program pengembangan karir perawat, tidak memadainya jumlah perawat tentu saja akan memberikan beban dan stres dalam bekerja. Sehingga salah satu implikasi dari indikator ini terlihat pada jumlahnya burnout. Ketidaksesuaian jumlah tenaga akan menyulitkan perawat untuk melakukan model asuhan secara profesional. Yang kelima, tuduhan malpraktik. Dalam arti umum, malpraktik adalah praktik jahat atau buruk yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh profesi. Jika pengertian ini diterapkan di bidang kedokteran, maka dapat dikatakan seorang dokter melakukan malpraktik jika ia melakukan suatu tindakan yang salah, atau ia tidak cukup mengurus pengobatan atau perawatan pasien. Malpraktik erat sekali kaitannya dengan setiap sikap tindak profesi, misalnya malpraktik perawat, malpraktik apoteker, malpraktik advokat, dan lain sebagainya. Malpraktik kedokteran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu malpraktik kriminal, malpraktik sipil, malpraktik etik, dan malpraktik medis. Dokter yang melanggar etika dan moral yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik oleh kelompok profesional yang menetapkan kode etik maupun sanksi hukum. Malpraktik medis tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena dokter dan pasien terikat perjanjian yang disepakati oleh satu sama lain, sehingga mengikat bagi kedua belah pihak bukan berasal dari perjanjian yang timbul karena undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1365. Suatu kejadian malpraktik medik juga tidak dapat dikaitkan dengan pidana bila perbuatan kelalaian. Resiko medis yang terjadi akan sangat sulit dianggap sebagai kelalaian karena pasien sudah menyadari dan memberikan izin kepada dokter untuk dilakukannya terapi medis. Jadi kesimpulannya adalah medical staff relatrix atau risiko yang berhubungan dengan tenaga medis adalah salah satu risiko yang dapat terjadi di rumah sakit. Kewajiban dan tanggung jawab rumah sakit dalam melaksanakan peraturan internal rumah sakit, peraturan organisasi rumah sakit, dan peraturan staf medis. Rumah sakit terkait proses kredensial adalah sebuah keharusan. Pemberian pelayanan medis oleh tenaga medis yang bukan kompetensinya berpotensi menimbulkan kesalahan berupa kelalaian dan secara hukum rumah sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.